Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang laporan hasil observasi. Siswa-siswi sekalian, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membuat isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. 2. Siswa dapat melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. 3. Siswa dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Lanjut. Membuat isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Tentu kita harus tahu apa itu interpretasi. Menurut KBBI, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Kegiatan interpretasi lebih fokus pada pengkajian dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dalam mengungkapkan makna yang terkandung dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi, bagaimana cara melakukan interpretasi? Cara melakukan interpretasi laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu sebuah pernyataan yang bersifat umum. Isi dari penjelasan dapat berupa objek dari pengamatan, klasifikasi, serta keterangan. Kedua, aspek yang dilaporkan, yaitu perspektif yang ingin dibawa oleh peneliti melalui data-data yang ditampilkan. Ketiga, memakai grafik atau tabel. Mengapa harus memakai grafik atau tabel? Karena sangat berguna untuk memperjelas isi laporan hasil observasi. Paparan tulisan yang rumit dan terlalu panjang dapat diringkas menjadi sebuah grafik. Lanjut, melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Pelajaran yang kemarin kita sudah membahas apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah merupakan gagasan yang mendasari untuk membangun paragraf. Untuk membangun suatu paragraf yang padu dan utuh dibutuhkan pula gagasan penjelas. Gagasan penjelas berfungsi menjelaskan gagasan utama. Nah, dalam melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas, kita harus memastikan bahwa baik gagasan pokok dan gagasan penjelas saling terkait satu sama lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah
dengan menjabarkan gagasan pokok. Lanjut, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Nah, kalau dalam menyusun teks laporan hasil observasi tentu harus melalui langkah-langkah. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Kedua, menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Keempat, mencatat hasil observasi. Bila memungkinkan, mengambil foto dan memvideokan observasi. Kelima, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang dimaksud di sini adalah cara penulisannya. Misalnya, penggunaan huruf. Apabila di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital, atau penulisan nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan tanda baca dan lain-lain. Itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.